Kami di sini akan mempresentasikan tugas pemanfaatan aplikasi digital dalam kewirausahaan. Perkenalkan, saya Albertus Nando dan teman saya Krisdayanti dan Selvina. Oke, di sini yang pertama saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis catering. Bisnis catering makanan adalah layanan yang menyediakan makanan dan minuman untuk berbagai acara atau kegiatan seperti pernikahan, ulang tahun, konferensi, seminar, dan acara perusahaan. Bisnis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan minuman bagi sekelompok orang dalam jumlah besar, dengan fokus pada kualitas, presentasi, dan layanan. Keunikan bisnis catering makanan terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari jenis usaha kuliner lainnya, seperti yang pertama, personalisasi menu, yaitu catering menawarkan kemampuan untuk menyesuaikan menu sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Ini termasuk pilihan diet khusus, tema acara, dan jenis masakan yang diinginkan. Kedua, pengalaman acara, yaitu bisnis catering tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang menyeluruh. Penyajian yang menarik dan layanan yang profesional dapat meningkatkan suasana acara. Yang ketiga, fleksibilitas layanan. Catering dapat melayani berbagai jenis acara, mulai dari pernikahan, ulang tahun, hingga acara perusahaan. Fleksibilitas ini memungkinkan catering untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Yang keempat, kualitas dan keahlian. Banyak bisnis catering dikelola oleh koki berpengalaman yang memiliki keahlian dalam menciptakan hidangan berkualitas tinggi. Ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang mencari makanan yang lezat dan berkualitas. Kelima, layanan lengkap. Selain makanan, banyak bisnis catering juga menawarkan layanan tambahan seperti penyajian, dekorasi meja, dan peralatan makan. Ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang ingin satu paket layanan. Yang terakhir itu ada inovasi menu. Bisnis catering seringkali berinovasi dengan menciptakan menu yang unik dan menarik, termasuk tren makanan terbaru, hidangan fashion, atau konsep makanan yang kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasinya ya. Aplikasi utamanya, pas pertama kita masuk aplikasi itu akan muncul seperti ini. Halaman ini berguna untuk para pelanggan membuat akun catering apps untuk dapat mengakses atau melakukan pembelian atau pemesanan makanan di aplikasi catering apps. Lalu kita akan dibawa ke menu yang seperti ini. Jadi nanti akan muncul menu-menu makanan gitu, kita tinggal pilih. Ini merupakan bagian utama dari aplikasi online catering apps, tempat utama pelanggan dapat melihat semua menu yang tersedia dan yang diinginkan pelanggan. Untuk melakukan pemesanan makanan catering secara online juga, menavigasi pelanggan akan semua menu makanan yang tersedia yang dapat dipesan di saat itu juga. Lalu kita akan dibawa ke menu pembayaran. Pada halaman ini menampilkan ringkasan pesanan dan opsi pembayaran untuk produk pada catering apps, yang membuat pengguna dan dapat mengkonfirmasi kembali pesanannya. Lalu, di sini kita pakai, buku kas ya, finance-nya kita pakai buku kas. Yang pertama itu Watt, aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang memudahkan pemilik UMKM untuk mengelola transaksi mereka dengan cepat dan efisien. Dan Wu ditujukan untuk pemilik usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM seperti tim catering yang membutuhkan solusi praktis tanpa kerumitan. Wen gunakan aplikasi ini setiap kali terjadi transaksi keuangan agar pencatatan selalu akurat dan up to date. Where aplikasi ini berbasis seluler yang dapat diakses dari mana saja, memberi kemudahan penuh baik di toko, kantor maupun saat bepergian. Why menghindari manual pencatatan yang rawan kesalahan dan memakan waktu, memastikan laporan keuangan lebih terorganisir dan mudah dipantau. Dan yang terakhir ini ada how. Cukup cukup unduh aplikasi, buat akun dan langsung mulai mencatat setiap transaksi dengan antarmuka. Banyak fitur yang disediakan terutama laporan keuangan otomatis. Dan di sini ada akuntansi jurnal. Yang pertama ada Watt. Aplikasi Jurnal by Mekari adalah platform akuntansi online yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola pembukuan dan laporan keuangan secara digital. Terus ada Wu, aplikasi tunjuk
ditunjukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bisnis menengah dan membutuhkan solusi akuntansi yang efisien dan mudah digunakan. Terus ada WEN. Laporan keuangan dapat diakses kapan saja, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memantau kondisi keuangan bisnis mereka secara real time. Terus ada Ware. Aplikasi ini berbasis cloud, sehingga dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet, baik melalui komputer maupun perangkat mobile. Terus ada Why. Tujuan untuk utama dari aplikasi Jurnal by Mekari adalah untuk menyediakan pembukuan yang akurat dan efisien, mengurangi kesalahpahaman manual dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Terus ada How. Pengguna dapat mencatat transaksi keuangan secara langsung dalam aplikasi dan sistem otomatis akan menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas berdasarkan data yang dimasukkan. Kita menggunakan pajakpaper.id. Yang pertama ada yang aplikasi ini adalah aplikasi invoice digital profesional yang memudahkan bisnis dalam mengelola dan mengirim faktur kepada pelanggan. Terus ada ditunjukkan untuk bisnis yang ingin mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka. Terus ada WEN. Penggunaan aplikasi ini dilakukan setelah transaksi online, memungkinkan bisnis untuk segera mengeluarkan invoice kepada pelanggan. Terus ada Aware. Aplikasi ini beroperasi dalam sistem digital paper.id yang dapat diakses secara online dan berbagai perangkat. Terus ada Why. Dengan menggunakan aplikasi ini, bisnis dapat mempercepat transaksi dan memberikan kesan profesional kepada pelanggan melalui invoice yang rapi dan terstruktur. Terus ada yang how-nya, pengguna cukup membuat akun, menginput data transaksi, dan mengirim invoice secara langsung kepada pelanggan. Dengan aplikasi ini juga dapat memantau penerimaan dana secara online. Terus di sini kita pakai marketing dan brandingnya kita menggunakan Canva. Wattnya, aplikasi Canva adalah alat desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain dengan mudah dan cepat. U-nya ditunjukkan untuk pelaku usaha kecil dan pemasar yang membutuhkan solusi desain yang efisien dan efektif untuk kebutuhan promosi mereka. Terus W-nya digunakan sebelum publikasi promosi, memastikan bahwa semua materi visual siap dan menarik sebelum diluncurkan ke publik. Terus Where-nya, Canva dapat digunakan untuk berbagai media, termasuk media sosial, cetakan, dan platform digital lainnya, memberikan fleksibilitas dalam jenis konten yang dapat dibuat. Y-nya, aplikasi ini membantu pengguna menghemat biaya desain dengan menyediakan alat dan template yang mudah digunakan, sehingga tidak perlu menyewa desainer profesional untuk setiap proyek. How-nya, pengguna cukup memilih template yang diinginkan, menyesuaikan elemen desain sesuai kebutuhan, dan kemudian membagikan hasil secara langsung ke platform yang diinginkan. Terus kita menggunakan customer relationship-nya yaitu Slackflow. Wattnya, aplikasi Slackflow adalah platform customer relationship management atau CRM yang dilengkapi dengan integrasi WhatsApp dan kanal komunikasi lainnya. Dirancang untuk membantu usaha catering dalam mengelola interaksi dengan pelanggan. U-nya ditunjuk untuk bisnis skala kecil hingga besar yang bergerak di bidang catering dan membutuhkan solusi untuk meningkatkan manajemen hubungan pelanggan. W-nya digunakan saat bisnis ingin mengelola pelanggan secara efisien, terutama dalam menjawab pertanyaan, menerima pesan, dan memberikan informasi terkait layanan catering. Terus Where-nya, Slackflow adalah platform berbasis cloud, sehingga dapat diakses dari mana saja, memudahkan tim catering untuk tetap terhubung dengan pelanggan tanpa batas lokasi. Y-nya, aplikasi ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien,
membantu usaha catering untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Aunya, pengguna dapat melakukan broadcast pesan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum dan mengintegrasikan dengan platform e-commerce untuk memudahkan proses pemesanan dan pembayaran. Operasinya kita melakukan aplikasi kasir. Aplikasi kasir atau POS adalah sistem kasir digital yang digunakan untuk proses transaksi penjual dan mengelola investasi secara efisien. U-nya aplikasi ini dirancang untuk berbagai jenis pengguna termasuk retail, restoran, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. W-nya aplikasi kasir POS digunakan saat melakukan transaksi penjual dan juga untuk menghasilkan laporan stok secara berkala. Where-nya aplikasi ini dapat digunakan di toko fisik maupun platform online, memungkinkan fleksibilitas dan pengelolaan penjual. Y-nya, tujuan utama dari aplikasi kasir pos adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan meminimalkan kesalahan dalam perhitungan. How-nya proses transaksi dilakukan dengan cara memindai barcode produk yang kemudian secara otomatis menghitung total harga dan memperbarui stok barang dalam sistem. Selanjutnya ada spreadsheet. Wattnya sebuah spreadsheet digital yang digunakan untuk mengelola data pesanan, inventaris bahan makanan, dan laporan keuangan dalam bisnis catering makanan. U-nya digunakan oleh pemilik dan pengelola bisnis catering, mulai dari pelaku UMKM sampai perusahaan catering berskala besar. When-nya dipakai secara rutin saat mencatat pesanan pelanggan, mengelola stok bahan makanan, serta menghasilkan laporan harian, mingguan, atau bulanan. Where-nya dapat diakses di tempat operasional catering baik secara langsung atau offline maupun melalui cloud atau platform online untuk berkolaborasi dan pengelolaan jarak jauh. Y-nya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pesanan dan stok, serta memudahkan pembuatan laporan bisnis yang akurat dan transparan. How-nya dengan menginput data secara sistematis seperti pesanan pelanggan, bahan baku yang digunakan, dan harga, kemudian spreadsheet akan secara otomatis menghitung total biaya, stok tersisa, dan menghasilkan laporan dengan formula dan fungsi Excel atau Google Sheet. Selanjutnya ada STP atau segmen targeting positioning. Yang pertama ada segmen untuk usianya 20-55 tahun, pendapatan menengah ke bawah, menengah ke atas, statusnya individu, keluarga, dan perusahaan. Geografisnya lokasi atau perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Terus yang kedua ada targeting. Perusahaannya catering untuk acara, perusahaan, dan seminar. Keluarga dan individu, catering untuk acara pribadi seperti pernikahan dan acara ulang tahun. Terus untuk acara khusus itu catering untuk festival dan acara komunitas. Nah, aing mau minum dulu. Bentar. Yang ketiga, kualitas makanan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan resep unik. Pelayanan pelanggan yang layanan ramah dan responsif. Keberlanjutannya menggunakan bahan organik dan kemasan ramah lingkungan. Yang keempat, ada harga dan kompetitif, menawarkan paket dengan harga bersaing tanpa mengorbankan kualitas. Terus ada bauran pemasaran,
Yang pertama ada produk yang ditawarkan meliputi berbagai pilihan menu untuk acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan seminar. Dengan fokus pada kualitas bahan dan yang segar dan variasi menu, termasuk pilihan vegetarian dan sehat. Layanan tambahan seperti pengantaran dan penyajian juga disediakan. Terus yang kedua, ada harga. Bisnis ini menerapkan strategi penerapan harga yang kompetitif dengan diskon untuk pemesanan besar dan promosi musiman. Terus yang ketiga ada distribusi. Layanan mencakup lokasi acara di dalam dan luar kota dengan kemudahan pemesanan melalui website atau aplikasi. Terus yang terakhir ada promosi dilakukan melalui pemasaran digital, media sosial, dan partisipasi dalam event kuliner, serta memanfaatkan testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan. Terus selanjutnya ada branding. Nama dan logo, pilih nama yang mudah diingat dan mencerminkan nilai serta layanan. Logo yang menarik dan profesional penting untuk kesan pertama yang positif. Terus ada identitas visual. Kembangkan palet warna, tipografi, dan elemen desain yang konsisten di semua materi pemasaran, termasuk website dan media sosial. Identitas visual yang kuat membantu pengenalan merek. Terus ada pesan merek, susun pesan yang jelas tentang nilai-nilai dan keunggulan produk, termasuk kualitas makanan, pelayanan pelanggan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Selanjutnya ada pengalaman pelanggan. Ciptakan pengalaman positif dari pemesanan hingga penyajian makanan. Pengalaman yang baik meningkatkan loyalitas dan mendorong rekomendasi. Selanjutnya ada testimoni dan ulasan. Kumpulkan dan tampilkan testimoni dari pelanggan puas untuk membangun kepercayaan. Ulasan positif adalah alat pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada keterlibatan komunitas. Berpartisipasi dalam acara lokal dan kolaborasi dengan bisnis lain untuk meningkatkan visibilitas merek dan membangun hubungan dengan komunitas. Selanjutnya ada SDM, pemilik atau CEO bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Manajer operasional mengawasi semua aspek operasional termasuk pemesanan, persiapan, dan pengiriman makanan. Kepala dapur atau koki memimpin tim dapur, merencanakan menu, dan memastikan kualitas makanan. Staf dapur melakukan persiapan, pengemasan, dan menjaga kebersihan dapur. Manajer pemasaran mengelola strategi pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada staf penjualan menerima pemesanan dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Untuk tim pengiriman mengantarkan makanan ke lokasi dengan aman dan tepat waktu. Terus yang terakhir ada staf layanan pelanggan menangani pertanyaan dan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya alur pemesanan dan pengirim produk. Pemesanan, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui berbagai saluran seperti website, aplikasi, atau kontak langsung melalui telepon atau email. Pada tahap ini, pelanggan memilih menu, jumlah porsi, dan tanggal cara. Selanjutnya, konfirmasi pemesanan. Setelah menerima pemesanan, tim catering akan mengonfirmasi detail pesanan termasuk menu, jumlah, dan waktu pengiriman. Jika diperlukan, tim dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Metode pembayaran dapat bervariasi termasuk transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran tunai saat pengiriman. Lalu persiapan makanan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, tim dapur mulai mempersiapkan makanan sesuai dengan pesanan. Proses ini melibatkan pemilihan bahan berkualitas, memasak, dan penyajian makanan. Lalu ada pengemasan. Makanan yang telah siap akan dikemas dengan baik untuk menjaga kualitas dan kesegaran selama pengiriman. Pengemasan yang baik juga dapat mencakup label yang jelas dan informasi tentang makanan. Selanjutnya ada pengiriman. Tim pengiriman akan membawa makanan ke lokasi acara sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pengiriman dilakukan dengan kendaraan yang sesuai untuk menjaga kualitas makanan. Yang terakhir, penyajian. Setelah tiba di lokasi, tim catering dapat membantu dalam penyajian makanan jika disepakati sebelumnya. Ini termasuk pengaturan meja, penyajian makanan, dan memastikan semuanya siap untuk dinikmati oleh tamu. Selanjutnya ada keuangan. Estimasi kebutuhan modal catering itu yang pertama ada modal investasi awal, peralatan dapur,
oven, kompor, panci, wajan, dan alat pemotong itu estimasinya sekitar 15 sampai 25 juta. Untuk peralatan penyajian seperti piring, gelas, sendok, dan peralatan makan lainnya itu estimasi sekitar 3 sampai 6 juta. Untuk kendaraan pengiriman, jika diperlukan biaya untuk menyewa kendaraan itu estimasinya sekitar 300.000 atau bisa menggunakan kendaraan pribadi. Lisensi dan izin usaha itu biaya untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikasi kesehatan. Estimasinya sekitar 2 sampai 5 juta. Total estimasi di awal itu sekitar 30.300.000 sampai 36.300.000. Terus yang kedua ada modal kerja, biaya operasional per event. Yang pertama ada bahan baku, biaya untuk membeli bahan makanan dan minuman estimasi sekitar 3 juta per event. Lalu ada gaji karyawan, biaya gaji untuk staf dapur dan pengiriman estimasi sekitar 300.000 per event. Selanjutnya biaya operasional lainnya seperti utilitas, transportasi, dan biaya lainnya itu estimasi sekitar 500.000 per event. Jadi total estimasi modal per event itu sekitar 3.800.000. Terus yang ketiga ada total kebutuhan modal awal. Estimasi modal investasi awal plus estimasi 3 bulan modal kerja itu sekitar 30.300.000 ditambah 3.800.000 sama dengan 41.700.000. Estimasi ini tergantung pada skala dan lokasi usaha. Angka ini lebih realistis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan strategi bisnis. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selamat malam.